Silakan Mas Aim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini merupakan hari yang di mana keluarga kehilangan ibu tercinta, Ibu Rina Melati, di mana beliau telah dirawat di rumah sakit sejak 7 Mei, berpindah rumah sakit dari RSPI Bintaro, persis sebulan, tanggal 7 Juni kita pindahkan ke RSPAD. Pertama kali masuk, Ibu Rima terkena infeksi dari luka di bagian belakang, di bagian punggung belakang. Nah, infeksi tersebut membuat Ibu demam tinggi. Lalu kita bawa ke rumah sakit, langsung ke ICU. Di sana dirawat kira-kira 2 minggu. Lalu ternyata ada infeksi lain yang istilahnya merembet dari infeksi yang pertama, yaitu parunya mulai terendam air, harus disedot. Lalu dari situ berturut-turut akhirnya menjalar ke ginjal. Karena obat. Ya. Menurut saya kalau kita rasa ginjal itu memang suatu hal yang memang kalau pasien itu sudah lama di rumah sakit, minum obat, lama-lama efeknya mungkin ke ginjal. Dan dari situ ibu harus dilakukan cuci darah atau HB, dan selama di RSPAD ini sudah dilakukan 7 kali. Hasilnya memang membuat ibu stabil, tapi kadang memang usia yang membuat ibu itu seperti berjuang gitu, jadi stabil tapi kadang-kadang juga drop. Nah, hari ini saya menemani ibu sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Saya berada di sisi ibu. Saya sempat ngobrol, saya sempat minta maaf, saya sempat bilang kalau memang sudah kuat atau mama merasa sakit, kita semua sudah ikhlas, ya, kita semua berlapang dada kalau ini yang terbaik buat mama. Begitu selesai bicara, saya berencana pindah ruangan. Baru saya pindah ruangan, tiba-tiba dokter lari ke ruangan ibu saya, karena kalau di ICU itu kan semuanya dimonitor. Jadi ketika saya mau pindah, sepertinya ibu drop. Dokter langsung lari, perawat lari, bilang ke saya ibu gagal jantung. Akhirnya dilakukan pertolongan pertama. Di situ saya tetap saya merasa bahwa memang sebaiknya ibu sudah saatnya untuk pergi. Jadi itu kira-kira statement yang bisa saya buat teman-teman wartawan. Terima kasih sudah datang, sudah memberikan perhatian. Kami keluarga mohon dimaafkan, dibuka pintu maaf sebesar-besarnya buat ibu saya. Kalau selama hidupnya pernah berbuat salah, selama hidupnya pernah ada kekurangan, kami mohon maaf atas nama keluarga. Mohon doanya supaya ibu diberikan kelapangan, kemudahan, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih sekali lagi. Untuk kepastian makam kapan akan dimakamkan, itu belum ada kesepakatan. Kemungkinan besar besok akan dipastikan, menunggu adik saya yang memang lagi bekerja di Jerman, lagi cari tiket untuk pulang. Jadi kemungkinan besar hari Minggu. Di hari Minggu di Tanah Kusir, tapi belum tahu jamnya.
mohon bersabar, nanti pasti akan ada informasi dari pihak keluarga. Kalau untuk proses dari sekarang sampai nanti pemakaman, tentunya karena ibu saya Kristen, akan ada beberapa ibadah atau misa dari gerejanya atau dari saudara-saudaranya, dan itu akan dilakukan terus-menerus setiap hari. Dan di hari Minggu itu akan ada ibadah untuk peti jenazah. Ya, kita belum tahu jamnya, di ruangan ini, di ruangan RSPAD, ruang Kamboja. Oke. Pak, sebelumnya ada banyak berita hoax tentang kepergian dari almarhum, mungkin seperti apa? Ya, berita hoax itu memang kita terima kurang lebih sebanyak 2 kali ya selama ibu dari awal sampai akhir. Tapi memang biasalah hoax itu kan memang kita udah tahu tujuannya seperti apa, dan memang yang mendapat berita itu langsung konfirmasi ke pihak keluarga, dan kita memang kita istilahnya bilang itu bukan berita benar ya. Dan sebenarnya hari ini mama tuh sebenarnya rencana dipindah ke kamar biasa karena kemarin kondisinya tuh amat sangat stabil ya, amat sangat stabil. Ya. Jadi kita sama hoax nggak terlalu menganggap itu satu hal yang harus dipermasalahkan. Untuk komunikasi terakhir mungkin pesannya mama seperti apa, Mas Aditya atau Mbak Lisa? Komunikasinya Komunikasinya ya. Sempat gimana ibu bisa merespon dengan baik, artinya mendengar, memberikan bisa berbicara balik ya, terbatas tentunya. Ya. Tapi sampai terakhir itu saya melihat tetap ada respon dari ibu ketika kita ngomong sesuatu, Walaupun bergumam ya, tapi merespon. atau dari tangannya ya, Ya. dari tangannya kadang-kadang bergerak. Ya itu ya makin lama makin minim. Sampai hari ini memang tangannya tidak merespon untuk bergerak sama sekali. Dan Terakhir Tante Widiawati datang juga masih merespon ya. Yes. Tante Yeni Rahman ngomong, dia merespon matanya. Betul. Sempat ada firasat nggak sebelum itu? Enggak sih, kita Kalau firasat itu dia kayaknya tidak ada. hanya sebenarnya hanya Allah yang tahu kapan Betul. batas waktu kita itu enggak ada yang Karena beberapa kali ibu itu drop, tapi akhirnya bisa stabil kembali. Fighter ya, Mama itu fighter. Mama seorang fighter, dia udah dibuktikan dari waktu itu sempat terkena cancer, tumor ya, dan dikategorikan cancer survivor. Ya, dan ini enggak ada kumat dari kansernya kan, beberapa orang mengatakan oh kansernya kumat ya, enggak, ini enggak ada kumat dari kansernya. Jadi memang benar-benar sudah bersih. Artinya murni komplikasi tadi infeksi. Iya, betul. Di beberapa organ. Ya, terakhir itu memang akhirnya ke ginjal itu tadi yang nggak reaksi, jadi harus diterapi ginjal itu dengan cuci darah. Masih mungkin bisa setegar itu apa sudah mengikhlaskan? Saya mungkin terlihat tegar. Saya harus tegar karena memang saya rasa memang itu yang ibu saya mau. Kita semua sudah mengikhlaskan, kita semua harus tegar. Dan saya khususnya, saya dan istri percaya kehidupan yang di sana itu jauh lebih baik daripada di sini. Dan Tuhan lebih sayang ibu dari ketimbang kita yang masih di sini. Jadi saya, insya Allah saya yakin dengan amal baiknya ibu, insya Allah diterima di sisi Tuhan, diterima di tempat terbaik. Diterima wafat di usia berapa? 82.